Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Pemirsa, debat Capres semalam membuat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan viral dan merajai media sosial. Berdasarkan analisis salah satu pemerhati medsos, sentimen positif diraih Anies, sedangkan sentimen negatif paling banyak diraih Prabowo. Anies sempat menyinggung respons masyarakat pasca debat Capres semalam mengacu pada respons publik di media sosial. Hal ini dikatakan Anies saat berkunjung ke Riau hari ini. Anies pun menyatakan terima kasih atas dukungan publik. Semua bawa tulisan itu. Berdasarkan analisis media sosial Drone Emprit, Anies dan Ganjar mendapatkan sentimen positif hingga 64%, sedangkan Prabowo 48%. Sementara itu untuk share of voice atau postingan percakapan atau pernyataan Anies di medsos paling banyak hingga 44%, sedangkan Prabowo 20%. Anies kembali mengatakan kepada para pemilih muda bahwa Pilpres ini adalah persoalan serius, jadi pemimpinnya harus yang serius untuk mengurusi negara. Jadi jangan pilih yang main-main. Apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali dengan reaksi yang ada di sosial media, dan kami ingin sampaikan pada semua bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menyampaikan kepada semua bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan dan kami mengikhtiarkan perubahan itu. Bahwa Pilpres ini bukan main-main. Pilpres ini adalah sesuatu yang serius. Dan saya sampaikan semalam, terutama pada anak-anak muda, mari kita pikirkan dengan serius. Karena soal masa depan kita. Pemimpin yang nanti ditugaskan adalah pemimpin yang harus mengurusi dengan serius dan harus